Halo, kembali lagi sama Kamora nih ya. Jadi udah mulai nyimak lagi nih ya. Baik, sebelum Kamora lanjutin dongeng yang kedua, tahu nggak adik-adik pernah dengar nggak lagu yang ini nih? Yo 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 so. Kalau zamannya Kamara masih kecil, itu nyelo-nyelo itu suka banget gitu ya. Karena apa? Karena dulu zaman dahulu tuh hiburannya cuma televisi dan itu kebanyakan bukan kebanyakan hanya satu-satunya tuh televisi Republik Indonesia dan RRI tentunya ya. Ya Allah, kalau ingat zaman dahulu dengerin dongeng lewat RRI itu seperti menunggu sesuatu yang wow gitu ya. Luar biasa dan itu berkesan sekali. Jadi kalau misalkan diam dengerin RRI lagi mengudara gitu rasanya udah wah, sepenuh hati penghayatan gitu ya. Dan kemudian seakan-akan di kepala kita muncul gitu ya. Muncul apa? Muncul semua yang dikatakan oleh penyiarnya, muncul semua yang dikatakan oleh pencerita atau pendongengnya gitu ya. Jadi memang imajinasi itu luar biasa. Jadi hati-hati ya ketika kita mengatakan, oh aku besok pas gitu ya penilaian akhir semester, aku nggak bisa. Nah ketika kita ngomong nggak bisa, maka yang masuk ke kita itu artinya nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita, aku pasti bisa gitu ya. Aku coba ingat-ingat lagi apa yang dikatakan oleh guruku. Aku coba ini dan itu. Rasanya itu lebih enak gitu ya. Dari sana insya Allah gitu kita akan dapat pencerahan-pencerahan. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan aku bisa, insya Allah itu ada ting gitu ya, ada cahaya-cahaya baru masuk di kepala kita, terus tiba-tiba aja kita jadi ingat gitu. Dan pastinya jangan lupa berdoa gitu. Baik, kenapa sih kok diperingati sebagai hari dongeng gitu ya? Itu termasuk memperingati hari kelahiran Pak Raden gitu ya. Pak Raden itu salah satu tokoh dongeng Indonesia yang luar biasa. Jadi, adik-adik sudah tahu kan ya? Nah, cerita berikutnya tentang apa nih? Wow, ada suara apa itu? Suara burung pipit dan puncak pohon pengetahuan. Ya Allah, ceritanya tentang burung pipit ya Kak Moraya. Betul sekali, hari ini Kamora akan menceritakan tentang burung pipit dan pohon pengetahuan. Kok ada pohon pengetahuan segala sih? Iya, karena bagaimanapun namanya pengetahuan itu nggak mungkin kita peroleh hanya dengan diam terus kemudian tahu. Itu namanya makan tahu. Bukan ya, pengetahuan itu kalau kita meskipun diam, kita melihat sesuatu dan kemudian jadi, oh, nah, ketika kita mengatakan oh, maka kita merasa tahu gitu. Oh, caranya mamaku masak itu begini. Oh, caranya pakai sepatu itu begini. Oh, caranya nulis yang baik dan benar itu pegang pensilnya begini. Nah, itu tahu. Namanya pengetahuan. Oke, baik. Terus, gimana ceritanya dengan burung pipit? Nah, dengerin ya, Dik ya. Burung pipit dan puncak pohon pengetahuan. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor burung pipit kecil bernama Piko. Piko dikenal sebagai burung yang cerdas, tetapi ia sering malas belajar terbang lebih tinggi. Ia lebih suka terbang rendah di sekitar sarangnya, bermain di cabang-cabang rendah, dan mendengarkan cerita dari burung-burung tua di hutan. Ya, Piko merasa cukup dengan berkeliling di sekitar sarangnya. Suatu hari, Piko bertemu dengan burung hantu bijak yang terkenal sebagai bijak bestari, hewan paling bijaksana di hutan belantara. Piko, mengapa kau tidak berlatih terbang lebih tinggi? Tanya burung hantu dengan bijak. Apa gunanya, Paman? Aku sudah cukup senang di sini. Terbang tinggi itu melelahkan dan menakutkan. Burung hantu bijak itu pun tersenyum dan berkata, ikutlah denganku, Piko.
Aku akan menunjukkan sesuatu. Mereka berdua terbang bersama menuju pohon tertinggi di hutan. Perjalanan itu penuh dengan tantangan. Angin kencang berhembus, cabang-cabang pohon bergoyang, dan beberapa kali Piko hampir jatuh. Setiap kali Piko ingin menyerah, burung hantu bijak berkata, Piko, teruslah kepakkan sayapmu, Piko. sehingga Piko sekali lagi berusaha untuk mengepakkan sayapnya yang mulai lemah. Begitu berkali-kali. Ketika ingin menyerah lagi, burung hantu bijak berkata, Piko, lihatlah, keindahan yang sesungguhnya menunggu di puncak. Setelah berjuang keras, akhirnya mereka sampai di puncak pohon tertinggi. Dari sana, Piko melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seluruh hutan terbentang luas. Matahari terbit dengan cahaya keemasan dan sungai-sungai berkilauan di kejauhan. Ini luar biasa. Subhanallah. Mengapa aku tak pernah melihat ini sebelumnya, Paman? Seru Piko dengan kekaguman. Burung hantu bijak menjawab, Piko, ini adalah hadiah bagi mereka yang berani berusaha dan menghadapi tantangan. Seperti terbang ke puncak ini, belajar juga membutuhkan kerja keras dan ketekunan. Kerja keras, ketekunan. Apa itu? Piko, bukankah kamu ketika terbang ke sini mengerahkan segenap tenagamu untuk mengepakkan sayapmu? Betul sekali, Paman. Aku merasa sangat lelah. Tapi setiap kali kau menyemangatiku, aku menjadi bersemangat kembali. Rasa lelahku menjadi hilang. Nah, itu namanya bekerja keras. Dan ketekunan itu kamu peroleh dengan kerja keras, Piko. Wah, Paman, terima kasih. Ingat, Piko, jika kau malas, coba. Bisakah tadi kamu ajak dan kau tidak mau, apakah kamu akan melihat keindahan ini? Tidak, Paman, aku tidak akan melihatnya. Nah, dari sini kau tahu bukan bahwa segala sesuatu itu layak untuk diperjuangkan. Kalau kamu ingin terbang tinggi ke pohon pengetahuan, maka kamu harus lebih sering mengepakkan sayapmu dan lebih sering terbang tinggi. Terima kasih, Paman. Mulai sekarang, aku bertekad untuk terus belajar dan berlatih. Aku tidak akan malas lagi karena aku mengerti di setiap puncak akan ada pengetahuan yang indah. Maka kedua burung itu menikmati pagi yang luar biasa di puncak pohon pengetahuan. Meskipun tantangan yang mereka hadapi tadi luar biasa, apalagi Piko ketika dia terbang tinggi, segera saja dia akan bergesekan dengan ranting-ranting dan dahan-dahan pohon yang tinggi. Kalau Piko menyerah sejak awal, apakah dia akan melihat pengetahuan yang indah? Adik-adik juga begitu? Bagaimana dengan pas kalian? Tentu saja jangan menyerah di awal. Segala sesuatu butuh kerja keras dan ketekunan. Nah, adik-adik, kalau begitu apa
apa yang sudah kalian persiapkan untuk pas besok? Tentunya kebahagiaan dan keceriaan hari ini ya. Kenapa? Karena dengan bahagia dan ceria kita akan bisa belajar dengan optimal. Benar nggak sih? Benar, 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 benar. Benar. Wow. Aku jadi terpesona nih. Oh, teman-teman, aku jadi senang dengerin siapa itu tadi. Piko, Iya, Piko itu ternyata bisa loh karena berusaha. betul sekali. Jadi sebenarnya kita harus berusaha apa menyerah ya? Loh, ya apa sih? Ya harus berusaha, tak? Betul sekali anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang ganteng dan cantik yang luar biasa. Kita harus terus berusaha dan berusaha supaya apa? Supaya kita bisa, jangan menyerah, apalagi langsung kalah. Jadi berjuang ya. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang luar biasa, tentunya ketika kita menyimak si Piko tadi, kita akan bersama-sama belajar bahwa Piko berani. Kok berani? Berani maksudnya. Iya, betul sekali. Piko berani menghadapi ketakutannya. Ketakutan Piko itu adalah apa? Terbang tinggi. Terus dia juga bisa mengelola kemalasannya. Jadi dia mengerti bagaimana mengelola energi. Betul, mengelola energi supaya dia bisa apa ya? dia bisa sampai di mana? Ya, dia bisa sampai di puncak pohon pengetahuan.